Langit Manisa malam itu tampak berat, seolah tahu bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Stadion penuh sesak, ribuan penonton memadati setiap kursi, setiap sudut, bahkan lorong tribun pun tak tersisa ruang kosong. Sorotan lampu putih menembus kabut tipis, memantul di wajah-wajah penuh antusiasme. Dari kejauhan, terdengar gemuruh drum dan teriakan nama yang kini menggema di seluruh Turki, Megawati. Mega, Mega. Suasana itu bukan sekadar meriah, tapi terasa seperti medan perang yang menunggu dentuman pertama. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sosok tinggi berambut hitam yang kini jadi pusat perhatian dunia voli Asia, Megawati Hangestri Pertiwi. Tatapannya tajam menembus net di seberang. Ia tahu lawan malam ini bukan tim sembarangan, tapi dia juga tahu rasa takut tidak pernah punya tempat dalam dirinya. Di sebelahnya, Seon-yong, sang libero asal Korea, menunduk sebentar lalu menepuk dadanya 3 kali, ritual kecil sebelum pertempuran. Sekilas, keduanya saling menatap. Tak perlu kata-kata, hanya keyakinan. Malam ini, mereka akan menulis sejarah. Peluit pertama berbunyi, seolah seluruh stadion menahan napas. Mega melangkah maju ke garis servis. 1, 2 langkah, ayunan tangan itu meluncur cepat seperti cambuk petir. Bola terbang menukik tajam, bola jatuh tepat di tengah zona kosong lawan. 1 poin pertama, tapi efeknya seperti gempa. Penonton meledak, suara teriakan, tepukan, dan dentuman musik menggema. Mega hanya tersenyum tipis, lalu menatap ke depan lagi, seolah berkata, itu baru pemanasan. Lawan mencoba bangkit, tapi Mega tidak memberi kesempatan. Servis kedua kembali dilepaskan, lebih keras, lebih rendah, lebih tajam. Lagi. Kali ini bahkan lebih kejam. Pelatih lawan berdiri, memberi instruksi cepat, tapi timnya tampak goyah. 2 berturut-turut, dan Mega belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Seon-yong di belakang hanya menepuk lantai keras-keras, berteriak penuh semangat, memanaskan atmosfer. Stadion Manisa kini bukan sekadar arena, ini sudah berubah jadi ladang ledakan adrenalin. Dan di momen itu, semua orang mulai menyadari sesuatu, ini bukan pertandingan biasa. Ada aura berbeda di lapangan malam itu. Mega dan Seon-yong bukan sekadar bermain, mereka sedang menyalakan badai. Setiap langkah, setiap servis, setiap tatapan mata, terasa seperti bab pembuka dari kisah besar yang akan mengguncang dunia voli. Lampu-lampu stadion bergetar, penonton tak berhenti bersorak, dan komentator hanya bisa berkata lirih. Lebih besar dari apa yang kita saksikan malam ini, benar-benar di luar nalar. Suara bola yang menghantam lantai masih menggema ketika Mega melangkah mundur, siap untuk servis berikutnya. Matanya tak berkedip sedikit pun. Di seberang net, lawan mulai berbisik satu sama lain, mencoba menebak arah bola selanjutnya. Namun Mega sudah menutup semua kemungkinan. Ia menarik napas pelan, mengayun tangannya cepat, boom. Bola kembali melesat, menukik tajam di garis belakang. Ketiga, penonton melompat dari kursi, sementara pelatih lawan menepuk meja keras-keras. Mega hanya menatap bola yang memantul keluar lapangan, dingin dan tak bereaksi. Sorotan kamera menangkap wajahnya, penuh fokus, tanpa senyum. Inilah sisi Megawati yang tak banyak orang lihat, diam, tapi menakutkan. Ia tak berteriak, tak merayakan, karena bagi Mega, kemenangan bukan soal sorakan, tapi tentang membuktikan diri. Dan malam itu, ia seolah sedang membuktikan bahwa kekuatan tidak perlu banyak bicara. Di sisi lain, Seon-yong berteriak kencang, "Let's go, Mega!" Sambil mengibaskan tangannya, gemuruh supporter makin menjadi-jadi, nama Mega kini bergema di seluruh stadion. Lebih besar dari Mega. Mega, Mega. Servis keempat dilepaskan. Bola seperti peluru, dan lagi-lagi, tak ada yang mampu menyentuhnya. 4 berturut-turut, kamera menyorot papan skor, 4-0. Hanya dalam hitungan detik, lawan mulai kehilangan arah, setter mereka menunduk frustrasi.
Sementara Mega hanya berjalan tenang, seolah semua ini bagian dari rencana. Ia bukan sekadar bermain, ia sedang menunjukkan pada dunia betapa menakutkannya determinasi seorang Megawati. Tapi tak lama, lawan mencoba membalikkan keadaan. Mereka memutus servis Mega dengan sebuah receive sempurna dan melakukan serangan cepat ke tengah. Spike keras dilepaskan, namun di sanalah Seon Yong sudah menunggu. Ia melompat, merunduk, lalu menahan bola dengan refleks luar biasa. Bola mental tinggi ke udara. Perfect dick. Sontak penonton berteriak kagum. Bola diangkat oleh setter Manisa, lalu Mega datang dari belakang, lompatan tinggi, ayunan penuh tenaga, boom. Kill point menghantam lantai. Skor bertambah. Sorakan penonton berubah jadi ledakan emosional. Para pemain cadangan Manisa berdiri sambil mengangkat tangan, sementara pelatih mereka hanya bisa tertawa kecil, tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Mereka sedang terbakar, katanya lirih. Sementara itu, Mega menatap Seon Yong dan mengangkat jempol. Sekilas, dua sosok ini seperti bayangan satu sama lain, satu menyerang, satu bertahan, tapi keduanya punya semangat yang sama, tak menyerah. Rally berikutnya menjadi momen yang benar-benar membuat stadion menggila. Bola bertukar lebih dari 20 kali, penuh ketegangan. Spike keras dari lawan diarahkan ke sisi kanan, tapi lagi-lagi Seon Yong menyelamatkan dengan diving mustahil. Ia meluncur di lantai, menahan bola hanya dengan ujung jari. Bola kembali diangkat, Mega berlari dari sisi kiri, menembus blok ganda, dan menghantam keras ke lantai. Poin lagi. Mega menatap langit, mengepalkan tangan, sementara Seon Yong berdiri dan berteriak penuh gairah. Kini atmosfer di stadion benar-benar tak bisa dijelaskan. Semua penonton berdiri, beberapa bahkan meneteskan air mata. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, bukan sekadar kemenangan, tapi penampilan luar biasa yang mungkin hanya datang sekali dalam satu musim. Suara komentator terdengar hampir bergetar. Lebih besar dari, kita sedang menyaksikan Megawati dan Seon Yong di puncak performa mereka, ini gila, ini di luar logika voli modern. Lawan mencoba mengganti strategi, menyerang dari sisi yang berlawanan, memperlambat tempo. Tapi Manisa sudah menemukan ritmenya. Mega kembali melompat tinggi, timing sempurna, dan spike-nya menembus blok seperti kertas tipis. Poin demi poin terus bertambah. Seon Yong menutup setiap celah, Mega menghancurkan setiap serangan. Keduanya bermain dengan intensitas yang bahkan membuat waktu terasa berhenti. Ketika skor menunjukkan 10-2, kamera menyorot wajah Mega yang kini sedikit tersenyum. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah pesan kepada dunia, bahwa pemain Asia bisa mendominasi panggung besar Eropa. Sementara Seon Yong menepuk bahunya, berkata pelan, "Let's finish this beautifully." Mega hanya menjawab singkat, "Kita belum selesai." Dan benar saja, servis berikutnya kembali membuat penonton tak percaya. Bola meluncur dengan rotasi aneh, menukik cepat ke garis depan. Pemain lawan mencoba menerima, tapi bola justru memantul keluar lapangan. Es lagi, 5 es dalam satu set pembuka. Seluruh stadion bersorak serentak, dan di tengah hiruk-pikuk itu, dua nama kini mulai diukir dalam sejarah voli dunia. Megawati Hangestri Pertiwi dan Seon Yong, dua kekuatan berbeda, tapi satu tujuan, menggetarkan dunia. Sorak penonton masih menggema, tapi di sela hiruk-pikuk itu, ada sejenak keheningan yang terasa aneh. Seolah udara di stadion ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih besar. Skor kini sudah jauh, tapi tak ada yang berani bersantai. Bahkan Mega sendiri tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia menatap ke arah lawan dengan mata dingin, bukan karena angkuh, tapi karena ia tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pelatih lawan segera memanggil timeout. Di bangku cadangan, wajah para pemain mereka tegang. Keringat menetes di pipi, tangan gemetar memegang botol air. "Kita harus hentikan Mega," ujar pelatih mereka dengan nada panik. Tapi di sisi lain,
Pelatih Manisa hanya tersenyum tipis sambil berbisik ke asistennya, "Lihat mata Mega, dia belum puas." Pertunjukan baru dimulai. Dan benar saja, ketika peluit tanda permainan dimulai kembali, seluruh atmosfer berubah. Bola pertama rally setelah timeout menguji semuanya. Serangan cepat dari lawan diarahkan ke sisi kosong. Mega sudah bersiap di depan, tapi serangan itu terlalu jauh. Penonton teriak histeris, namun dari belakang, Seon-yong tiba-tiba meluncur. Tubuhnya melayang rendah, hampir sejajar lantai, dan dengan refleks mustahil, ia menahan bola itu dengan ujung jari. Perfect save. Bola memantul ke udara dengan sempurna, dan Mega langsung berlari mengejar. Dalam sepersekian detik, Mega melompat tinggi. Waktu seolah melambat. Kamera menyorot wajahnya, tatapan penuh tenaga, napas teratur, lalu boom! Spike keras itu menembus blok ganda dan menghantam lantai dengan suara menggelegar. Penonton berteriak, beberapa bahkan sampai menutup mulut tak percaya. Di kursi komentator, suara terdengar gemetar. Lebih besar dari itu bukan sekadar serangan. Itu pernyataan kekuatan. Rally berikutnya makin menggila. Lawan mulai menemukan ritme, tapi Seon-yong seperti punya mata di seluruh lapangan. Bola apapun yang hampir jatuh, entah bagaimana, selalu berhasil ia jangkau. Diving, rolling, sliding, semuanya ia lakukan tanpa ragu. Setiap kali tubuhnya terjatuh, ia bangkit lagi sebelum debu sempat mengendap. Dan di setiap momen itulah, Mega selalu siap menyambung dengan pukulan maut yang membuat stadion bergetar. Di kursi penonton, kamera menangkap sekelompok anak kecil yang berdiri sambil memegang poster bertuliskan Mega Power. Seonwol. Mereka menjerit setiap kali keduanya menyelamatkan bola atau mencetak poin. Aura dua pemain ini bukan hanya memengaruhi permainan, tapi juga menyihir semua orang yang menyaksikan. Seakan setiap gerakan mereka sudah ditakdirkan untuk menjadi potongan legenda. Namun di balik gemuruh itu, Mega mulai merasa sesuatu. Napasnya semakin cepat, peluh menetes deras. Ia sadar tim lawan kini mulai membaca arah serangannya. Dua blok tinggi siap menantinya setiap kali ia lompat. Tapi di sanalah jiwa sejati seorang pejuang muncul. Alih-alih mundur, Mega justru tersenyum kecil. "Baiklah," gumamnya pelan, "kalau mereka ingin badai, akan kuberikan badai." Serve lawan datang cepat, tapi lagi-lagi Seon-yong membaca arah bola dengan sempurna. Dengan gerakan halus, ia mengangkat bola tinggi. Mega berlari dari belakang, langkahnya ringan tapi penuh tenaga. Semua mata tertuju padanya. Ia melompat lebih tinggi dari sebelumnya, dan kali ini spike-nya menembus blok 3 lapis. Bola menghantam lantai keras, dan suara pantulannya membuat seluruh stadion meledak. Penonton berdiri. Seon-yong berlari mendekat, menepuk tangan Mega, keduanya saling berteriak, "Let's go!" Di bench lawan, pelatih menunduk dalam-dalam. Ia tahu, bukan hanya skor yang tertinggal, tapi juga semangat timnya. Setiap kali Mega menyerang dan Seon-yong menyelamatkan bola, moral mereka hancur sedikit demi sedikit. Manisa bukan sekadar unggul secara teknik, mereka sedang mengguncang jiwa lawan. Dan ketika set berakhir dengan angka telak, stadion berubah menjadi lautan suara. Penonton berteriak, kamera bergetar karena riuh tepuk tangan. Di tengah semua itu, Mega dan Seon-yong saling menatap dan tersenyum tipis. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada sorakan angkuh. Hanya tatapan yang berkata, kita baru memulai. Karena malam itu, di Manisa, dunia belum tahu bahwa keajaiban baru saja menyalakan bara pertamanya. Stadion Manisa kini bagai lautan suara tanpa jeda. Set kedua dimulai dengan tensi yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Semua mata tertuju pada dua sosok yang telah mengubah jalannya pertandingan, Mega dan Seon-yong. Kedua pemain itu berdiri di posisinya masing-masing, namun aura di sekitar mereka terasa berbeda, lebih tajam, lebih hidup. Mereka tak lagi bermain hanya untuk menang, mereka sedang mengukir sesuatu yang akan dikenang selamanya. Serve lawan meluncur deras, seperti peluru ke sisi kiri lapangan.
Tapi Seon-yong sudah siap. Ia meluncur ke depan dengan tubuh hampir sejajar lantai, tangan terulur, dan boom. Bola itu berhasil diangkat sempurna. Penonton menahan napas, lalu bersorak heboh saat Mega langsung berlari menyambung. Dengan timing nyaris sempurna, ia melompat dan menghantam bola itu keras ke lantai lawan. Kill point. Kombinasi yang begitu cepat hingga kamera nyaris tak sempat menangkap semuanya. Komentator kehilangan kata. Seon-yong, dia membaca bola itu sebelum server lawan selesai bergerak. Dan Megawati, luar biasa. Ini koordinasi tingkat dewa. Serunya dengan nada bergetar. Penonton berdiri, beberapa bahkan bertepuk tangan di udara tanpa sadar. Momentum itu menghidupkan energi seluruh tim Manisa. Setiap kali bola datang, mereka tahu, selama ada Seon-yong di belakang, tak ada yang benar-benar hilang. Namun lawan tidak tinggal diam. Mereka mengganti pola serangan, mencoba menjauh dari Mega dan Seon-yong. Serangan diarahkan ke sisi lain, tajam ke pojok lapangan. Tapi bola itu tetap tak mampu menembus pertahanan Manisa. Kali ini, Seon-yong berlari silang dari ujung ke ujung, menyelamatkan bola yang bahkan hampir keluar garis. Ia meluncur, menghantam lantai keras, namun bola itu tetap naik sempurna. Penonton menjerit histeris, dan Mega, yang sudah siap, langsung menutup rally dengan spike keras lurus ke tengah. Dan di sanalah terlihat momen luar biasa. Kamera menyorot Seon-yong yang tersenyum meski lututnya sedikit lecet, lalu Mega menepuk pundaknya. "You good?" tanya Mega. Seon hanya mengangguk, matanya masih tajam. "I can still fly," jawabnya singkat. Keduanya tertawa kecil. Momen sederhana, tapi justru disitulah penonton merasakan sesuatu yang lebih besar, jiwa juang tanpa batas. Rally demi rally berikutnya berjalan seperti pertunjukan seni. Bola bergerak ke segala arah, tapi setiap kali hampir menyentuh lantai, selalu ada tangan kecil milik Seon-yong yang muncul dari entah mana untuk menyelamatkannya. Bahkan spike keras yang seharusnya jadi poin mudah bagi lawan, berubah jadi serangan balik cepat dari Manisa. Mega seperti mesin yang tak pernah berhenti, menghantam bola dengan kekuatan dan ketepatan yang mematikan. Pelatih lawan mulai kehilangan kesabaran. Ia berteriak dari pinggir lapangan, memberi instruksi cepat, namun tak ada strategi yang berhasil. Seon-yong seperti punya radar. Ia tahu kemana bola akan jatuh sebelum bola itu benar-benar dilepaskan. Di tengah tekanan, Mega tetap dingin, matanya mengikuti arah bola tanpa berkedip. Dan setiap kali bola diangkat oleh Seon, Mega menuntaskannya seperti sambaran petir. Suara penonton berubah dari sorakan menjadi keheranan. "Ini bukan permainan normal," kata salah satu penonton yang terekam kamera. "Mereka seperti sinkron, seperti dua bagian dari satu jiwa." Dan memang, itulah yang dirasakan semua orang. Antara Mega dan Seon-yong, ada koneksi yang tak bisa dijelaskan oleh statistik, koneksi yang hanya dimiliki oleh pemain yang bermain dengan hati, bukan sekadar teknik. Ketika skor menyentuh 22-13, suasana stadion semakin panas. Manisa diambang kemenangan set kedua. Lawan mencoba serangan terakhir, sebuah spike keras diarahkan ke tengah lapangan. Tapi Seon-yong kembali muncul, diving gila-gilaan, bola naik tinggi. Setter mengangkat, dan Mega langsung meloncat dari posisi belakang. Boom! Spike jarak jauh itu menghantam lantai dengan suara menggelegar. Poin lagi. Semua berdiri. Beberapa fans bahkan memeluk satu sama lain, berteriak, "Ini gila. Ini tidak nyata." Dan ketika peluit panjang tanda set berakhir terdengar, Mega menatap ke arah Seon-yong, lalu mengacungkan jempol. Seon tersenyum, menunduk sedikit, lalu memberi hormat kecil pada penonton. Stadion pun pecah dalam sorakan luar biasa. Malam itu, tak ada yang ragu lagi, Manisa BBSK sedang menciptakan keajaiban di depan mata dunia. Dan di pusat badai itu, dua nama kini bersinar paling terang, Megawati Hangestri dan Seon-yong, dua jiwa berbeda yang kini bermain seolah berasal dari dunia lain. Stadion Manisa seperti berada di puncak kegilaan.
Set ketiga baru saja dimulai, tapi atmosfernya sudah seperti babak final kejuaraan dunia. Sorakan tak berhenti, dan setiap kali nama Mega disebut, gelombang suara menggetarkan lantai tribun. Di tengah gemuruh itu, Mega berdiri di garis belakang dengan pandangan penuh determinasi. Ia tahu, kini bukan saatnya menurunkan tempo. Manisa sedang terbakar, dan api itu harus terus menyala sampai akhir. Servis pertama Mega di set ini kembali menukik tajam, membuat receive lawan kacau. Bola melambung liar, dan tanpa pikir panjang Seon Yong langsung melompat menahan bola yang hampir menyentuh lantai dengan satu tangan. Bola kembali ke udara, setter mengangkat tinggi, dan Mega datang dari sisi kiri. Boom! Spike keras itu menghantam lantai, membuat bola memantul tinggi ke udara sebelum jatuh di antara kaki pemain lawan. 1 poin lagi untuk Manisa. Stadion meledak, pelatih lawan menepuk kepala sendiri, frustrasi. Ia tahu timnya sudah kehilangan kendali. Tapi Mega dan Seon Yong tidak berhenti. Keduanya bermain seperti memiliki koneksi yang tak terlihat. Setiap kali Seon melakukan penyelamatan, Mega sudah siap melancarkan serangan. Setiap kali Mega butuh waktu bernapas, Seon menjaga ritme dengan defense sempurna. Mereka seperti dua nada dalam melodi yang sama, saling melengkapi dalam harmoni kekacauan. Namun lawan mulai mencoba bangkit. Mereka mengubah arah serangan, menarget sisi kanan lapangan. Spike keras dilepaskan, duk. Bola menghantam blok dan memantul ke belakang, terlihat akan jatuh. Tapi dari ujung pandangan, Seon Yong kembali meluncur. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya memantul, tapi bola itu naik lagi. Penonton berteriak, kamera mengikuti gerakannya, dan Mega, yang sudah membaca situasi, berlari cepat dari posisi belakang untuk menutup rally. POW. Bola kembali menghantam lantai lawan. Poin lagi. Kali ini Mega benar-benar menatap Seon Yong dengan kagum. "You're crazy," katanya sambil tertawa kecil. Seon hanya mengangkat alis dan menjawab, "I told you, I can still fly." Momen ringan itu membuat penonton ikut tertawa, tapi hanya sesaat karena setelah itu, Mega kembali mengamuk. Spike demi spike ia lepaskan tanpa ampun, dan setiap pukulannya seperti petir yang menghantam jantung lawan. Skor kini 12-5 untuk Manisa. Kamera menyorot wajah-wajah pemain lawan, lelah, kehilangan fokus, dan mulai menunduk. Pelatih mereka berteriak memberi semangat, tapi suara itu tenggelam di antara sorakan ribuan penonton yang kini meneriakkan satu nama, Mega. Mega, Mega. Dan di sisi lain, Seon Yong masih menari dengan refleks luar biasa, menahan setiap bola seolah tak mengenal lelah. Ketika Mega kembali bersiap untuk servis berikutnya, suasana di stadion seperti membeku. Ia menatap seberang net, lalu menarik napas dalam-dalam. Toss, swing, boom. Bola meluncur deras, memantul ke net, tapi justru memantul ke bawah garis lawan. Lagi. Mega menatap papan skor 14-5. Tak ada senyum, tak ada sorakan darinya, hanya ketenangan mematikan. Ia tahu, mereka sedang berada dalam momentum emas. Rally berikutnya menjadi salah satu yang paling menegangkan. Bola berpindah tangan lebih dari 30 kali. Spike, blok, defense, semuanya cepat dan brutal. Penonton menahan napas, mata terpaku ke arah lapangan. Seon Yong meluncur untuk menyelamatkan bola di sisi kiri, Mega maju ke depan, menunggu set yang sempurna. Ketika bola naik, Mega melompat dengan tenaga penuh dan menghantam bola itu lurus ke tengah. Boom! Bola menghantam lantai, dan kali ini, bahkan para pemain lawan bertepuk tangan. Itu bukan sekadar poin, itu seni. Manisa kini tak terbendung. Setiap rally, setiap pukulan, setiap defense, semuanya berjalan seolah dikendalikan satu jiwa. Pelatih Manisa berdiri dari kursinya, menatap anak asuhnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan cuma pertandingan yang dimenangkan oleh strategi, ini tentang hati, tentang semangat, tentang bagaimana Mega dan Seon Yong mengubah atmosfer satu stadion hanya dengan keberanian mereka.
Dan ketika set berakhir dengan skor telak 25-11, penonton berdiri. Bukan sekadar karena kemenangan, tapi karena apa yang mereka saksikan terasa lebih besar dari sekadar olahraga. Mega menatap tribun, mengangkat tangannya, lalu menunduk. Seon-yong menepuk bahunya, tersenyum lelah. Dua pemain dari dua dunia berbeda, tapi malam itu, mereka bersatu dalam satu bahasa yang universal, semangat juang tanpa batas. Dan semua yang menyaksikan tahu, ini belum puncaknya. Badai Megawati dan Seon-yong baru saja mulai menghantam dunia. Setelah 3 set penuh amukan Manisa, suasana stadion mulai berubah. Bukan lagi hanya sorakan atau tepuk tangan, tapi ketegangan yang begitu pekat hingga terasa di dada setiap penonton. Lawan kini seperti binatang yang terluka, tersudut tapi belum mau menyerah. Mereka mulai menyerang dengan nekat, memaksa Mega dan Seon-yong bekerja lebih keras. Dan disinilah segalanya mulai terasa lebih berat dari sebelumnya. Mega berdiri di garis depan, napasnya terengah. Peluh menetes deras di wajahnya, tapi matanya tetap menyala. Lawan mencoba menyerang bertubi-tubi, memanfaatkan celah kecil di antara blok. Bola meluncur cepat ke arah kanan, hampir tak terjangkau. Tapi sebelum semua mengira itu poin, Seon-yong terbang lagi. Tubuhnya melayang di udara, tangannya menahan bola hanya beberapa sentimeter di atas lantai. Perfect Dick, penonton berteriak seakan menyaksikan keajaiban. Namun kali ini, lawan tidak memberi waktu. Bola dikembalikan secepat kilat, spike keras menghantam net, defleksi. Bola terbang liar, dan semua orang kehilangan arah. Tapi Mega, meski sudah kelelahan, memutuskan untuk maju. Ia berlari mengejar bola, melompat dan menepuknya tinggi ke udara. Setter segera datang, memberi set sempurna kembali padanya. Mega melompat, mengayun sekuat tenaga, boom. Bola menghantam lantai dengan suara yang mengguncang. Poin untuk Manisa. Mega mendarat dengan lutut sedikit menekuk, wajahnya menahan nyeri. Tapi ia tetap berdiri. Ia menatap net, menegakkan bahu, seolah berkata pada lawannya, "Aku belum selesai." Di pinggir lapangan, pelatih Manisa berteriak, "Fokus. Don't lose it now." Tapi semua tahu, fokus bukan masalah, tenaga yang kini mulai menipis. Lawan mencoba membaca pola Mega, mengatur blok ganda setiap kali ia bersiap menyerang. Tapi justru disitulah Mega berubah. Ia tak lagi hanya mengandalkan kekuatan. Ia mulai bermain dengan insting, menipu arah, menurunkan tempo, lalu tiba-tiba menghantam bola dengan sudut tak terduga. Spike ke-21 malam itu mendarat di garis ujung, tepat di pojok. Tidak ada yang bisa menghentikan. Penonton kembali meledak, tapi Mega hanya menatap ke atas, menarik napas panjang. Seon-yong berlari menghampiri, menepuk bahu Mega. "Kita masih bisa, jangan berhenti sekarang," katanya. Mega menatap mata Seon dan tersenyum kecil. "Selama kamu di belakang, aku akan maju," jawabnya lirih. Kalimat sederhana itu terdengar kecil, tapi entah bagaimana, membuat seluruh penonton bergetar. Dua jiwa yang bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk satu sama lain. Rally berikutnya menjadi bukti betapa kerasnya pertarungan malam itu. Lawan menyerang tanpa henti, mencoba mematahkan ritme Manisa. Spike, tip, push ball, semuanya dilepaskan bergantian. Tapi Seon-yong tak pernah menyerah. Ia jatuh, bangun, meluncur, hingga lututnya memar. Namun tak satu bola pun ia biarkan menyentuh lantai. Mega melihat itu, dan entah dari mana, muncul tenaga baru dalam dirinya. Pada poin ke-23, lawan menyerang lagi. Spike keras mengarah ke tengah, bola itu seperti akan jatuh di area kosong. Tapi Seon-yong, dari jarak mustahil, kembali terbang dan menahan bola dengan punggung tangannya. Bola melambung tinggi, dan tanpa ragu, Mega maju dari belakang. Ia berlari, melompat, memutar tubuh di udara, dan menghantam bola itu lurus ke garis depan lawan. Boom! Bola menghantam lantai, dan kali ini, seluruh stadion berguncang. Mega jatuh berlutut, menatap bola itu perlahan menggelinding keluar garis.
Air matanya menetes bukan karena lelah, tapi karena tahu mereka baru saja melewati batas kemampuan manusia. Seon-yong menghampiri, menunduk, lalu merangkulnya. "Kita belum kalah, kan?" katanya sambil tersenyum. Mega mengangguk, menatap ke arah papan skor yang menunjukkan 24-18. Dan pada serve terakhir, Mega menarik napas panjang. Bola meluncur cepat, memantul di tangan lawan, dan keluar garis. Peluit panjang berbunyi. Set keempat berakhir. Stadion pecah dalam euforia yang sulit dijelaskan. Mega menutup wajahnya dengan tangan, Seon-yong menepuk punggungnya, dan pelatih Manisa menatap keduanya dengan mata yang tak lagi bisa menahan haru. Malam itu, dunia menyaksikan bukan sekadar kemenangan, tapi kekuatan dua manusia yang menolak menyerah meski dunia di sekeliling mereka mulai runtuh. Dan semua yang ada di stadion tahu, sejarah sedang ditulis, satu pukulan demi satu penyelamatan. Langit Manisa sudah larut, tapi di dalam stadion, semangat seolah baru saja lahir kembali. Set penentuan dimulai, suasana berubah jadi tegang, nyaris mistis. Tidak ada lagi kursi kosong, tidak ada lagi suara riuh tanpa arah. Semua fokus ke lapangan, kedua sosok yang kini menjadi simbol dari semangat Manisa, Megawati Hangestri dan Seon-yong. Sorot lampu menyoroti mereka berdua, wajah penuh peluh, tapi mata masih menyala. Malam ini bukan sekadar soal kemenangan, ini soal kehormatan. Peluit berbunyi, bola pertama meluncur. Serangan cepat dari lawan memaksa Manisa bertahan di awal. Bola datang deras ke sisi kanan, namun Seon-yong meluncur seolah punya sayap. Dengan refleks yang tak masuk akal, ia menahan bola itu, lalu bangkit lagi sebelum sempat menarik napas. Setter mengangkat bola tinggi, dan Mega datang dari belakang dengan kecepatan gila. Boom! Spike kerasnya menghantam lantai lawan dan mental ke tribun. Penonton melompat, beberapa sampai menjerit histeris. Lawan membalas cepat. Mereka tahu, tak ada waktu untuk gentar. Spike keras diarahkan ke tengah lapangan, mencoba memecah konsentrasi. Tapi lagi-lagi, Seon-yong menjadi tembok hidup. Ia memantulkan bola dengan sempurna, bola kembali ke atas net. Mega bersiap, namun kali ini ia berpura-pura menyerang. Dengan tip lembut, bola menukik pelan ke depan, mengecoh tiga pemain sekaligus. Bola jatuh, poin lagi untuk Manisa. Kamera menyorot wajah Mega, dingin tapi berkilat. Sementara Seon-yong, dengan napas terengah, tersenyum samar. Di sela waktu singkat, mereka saling menatap dan mengangguk. Tak perlu bicara. Mereka tahu, mereka sedang memainkan salah satu momen terbesar dalam karir mereka. Dan dari tribun, seorang anak kecil berdiri sambil memegang poster bertuliskan, Mega dan Seon, The Fire and the Wall. Rally demi rally berlangsung gila. Bola berpindah tangan hingga lebih dari 30 kali. Spike, defense, blok, semuanya berpacu dalam detik. Penonton kini tak lagi duduk, semua berdiri, berteriak, menahan napas, lalu bersorak setiap kali bola kembali ke udara. Mega melompat lagi, kali ini menghadapi 3 blok sekaligus. Ia menghantam bola keras, tapi bola diblok dan mental ke belakang. Seon-yong muncul lagi, diving di detik terakhir, mengangkat bola itu kembali ke udara. Mega menatapnya sekejap, dan tanpa berpikir, langsung melompat kembali. Udara seolah berhenti sejenak. Ayunan tangan Mega membelah udara. Boom! Bola menghantam lantai dengan suara menggelegar. Semua orang membeku 1 detik, lalu stadion pecah. Penonton berteriak tak terkendali, beberapa sampai memeluk orang di sebelahnya. Komentator berteriak, itu rally tergila malam ini. Mega dan Seon, mereka benar-benar di luar batas manusia. Lawan kini mulai goyah. Wajah mereka pucat, mata mereka kehilangan fokus. Mereka mencoba melakukan servis pendek untuk mengacaukan posisi Mega, tapi Seon-yong membaca arah bola sebelum bola bahkan menyentuh net. Ia bergerak cepat, menerima sempurna, lalu memberi sinyal. Setter mengangkat bola tinggi lagi, Mega datang dari tengah. Kali ini, pukulannya bukan hanya keras, tapi juga indah. Lurus ke tengah,
di antara dua pemain lawan yang saling menatap tak percaya. Skor kini 22-17 untuk Manisa. Hanya 3 poin lagi menuju kemenangan. Tapi justru disinilah intensitas mencapai puncak. Lawan memaksa pertarungan panjang, mencoba memperpanjang napas. Namun setiap kali mereka menyerang, ada Seon-yong di belakang, menepis bola, mengangkat bola, menolak menyerah. Dan setiap kali momentum berpindah, Mega muncul dari udara, memukul dengan kekuatan yang bahkan tak bisa dijelaskan kata-kata. Hingga akhirnya, datang rally yang menentukan segalanya. Bola melambung tinggi ke udara, Mega berlari dari sisi kiri, sementara 3 blok menantinya. Semua penonton menahan napas. Ia melompat tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Waktu seolah berhenti. Kamera menangkap wajahnya, fokus, mata tajam, lalu pukulan itu meluncur cepat, menembus blok. Bola jatuh tepat di garis belakang. Poin. Stadion Manisa meledak. Semua orang berdiri, berteriak, menangis, berpelukan. Mega menatap ke langit, menutup wajah dengan tangan, sementara Seon-yong berlari memeluknya dari belakang. Air mata, tawa, teriakan, semuanya menyatu jadi satu suara kemenangan. Pelatih Manisa menatap papan skor yang kini menunjukkan 25-18, lalu menunduk penuh haru. Dan malam itu, di tengah sorotan lampu yang membutakan, dua nama kini resmi menjadi legenda, Megawati Hangestri Pertiwi dan Seon-yong, dua jiwa yang membuat seluruh stadion berdiri, dan seluruh dunia voli terdiam kagum. Sorakan belum juga reda ketika Mega menunduk di tengah lapangan. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara lega, bahagia, dan lelah yang nyaris membuatnya roboh. Seon-yong berlari menghampiri, memeluknya erat dari belakang, sementara lampu-lampu sorotan menyorot wajah mereka yang kini penuh peluh dan air mata. Malam itu, Manisa BBSK bukan hanya menang, tapi menciptakan keajaiban yang akan dikenang selamanya. Namun di balik euforia itu, ada keheningan kecil yang tak terlihat kamera. Saat para pemain lain bersorak dan saling memeluk, Mega duduk di lantai, menatap net yang baru saja menjadi saksi perjuangannya. Ia terdiam lama. Dalam hatinya, ia tahu kemenangan ini bukan cuma soal skor, tapi perjalanan panjang yang tak pernah mudah. Dari latihan keras di Turki yang dingin, dari hari-hari di mana tak ada yang percaya, sampai malam ini, saat seluruh dunia akhirnya menyebut namanya dengan hormat. Pelatih Manisa menghampirinya, menepuk bahunya pelan. "Kau luar biasa, Mega," katanya lirih. Mega hanya mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, tapi ini semua karena tim. Karena Seon." Ia menatap ke arah rekannya itu, yang kini sedang diwawancarai sambil masih menangis, mengatakan hal yang sama, bahwa tanpa Mega, malam ini tidak akan pernah terjadi. Dua hati, dua kekuatan, saling menopang di tengah badai yang hampir mematahkan mereka. Penonton terus meneriakkan nama mereka. "Miga, Seon, Miga, Seon." Suara itu menggema ke seluruh stadion, menembus kaca siaran langsung, sampai ke rumah-rumah penonton di seluruh dunia. Di media sosial, video Spike dan defense mereka sudah mulai viral, ribuan komentar membanjiri tim Yelin, memuji dua monster yang mengubah wajah Liga Voli Turki malam itu. Bahkan komentator Turki yang terkenal dingin berkata dengan nada gemetar, "Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah seni dari keberanian." Ketika kamera mendekat, Mega berdiri pelan, mengangkat tangan ke arah penonton. Wajahnya masih basah, tapi senyum itu jujur, senyum dari seseorang yang sudah memberi segalanya. "Terima kasih," bisiknya pelan, meski tak terdengar di siaran. Ia menatap langit-langit stadion, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Aku sudah sampai sejauh ini," lalu menutup matanya, membiarkan momen itu meresap ke dalam setiap ingatan. Seon-yong mendekat lagi, kali ini tanpa kata-kata. Ia hanya menggenggam tangan Mega erat, menatapnya dengan senyum lembut. "Kau tahu," katanya pelan, "aku merasa kita tak hanya menang pertandingan,
tapi juga membuktikan sesuatu. Mega menatapnya bingung, dan Seon menambahkan bahwa keajaiban benar-benar ada selama kita percaya. Mega terdiam, lalu tertawa kecil di antara air mata. Di tribun, para penggemar masih menyalakan ponsel mereka, menciptakan lautan cahaya putih yang berkelip. Pemandangan itu seperti langit berbintang yang turun ke bumi. Mega berdiri di tengahnya, menatap sekeliling dengan mata berkaca. Semua orang bersorak untuknya, tapi ia tahu kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya. Ini untuk semua orang yang pernah diragukan, semua yang pernah jatuh tapi memilih untuk bangkit lagi. Lagu kebangsaan klub berkumandang, dan semua pemain berdiri berbaris. Mega berdiri di barisan depan, bersama Seon di sampingnya. Saat bendera Manisa BBSK dikibarkan di layar besar, air mata yang ditahan akhirnya jatuh juga. Ia tak lagi bisa menyembunyikan emosi itu. Semua kerja keras, semua rasa sakit, semua malam panjang yang ia lalui terbayar lunas malam itu. Ketika sorak mulai mereda, Mega berjalan pelan ke sisi lapangan, tempat seorang anak kecil memegang bola dan berteriak namanya. Ia menghampiri, mengambil spidol dari saku, lalu menandatangani bola itu sambil tersenyum. "Jangan takut bermimpi," katanya lembut pada anak itu, "karena suatu hari, kamu mungkin berdiri di tempat yang sama seperti aku sekarang." Anak itu mengangguk, dan Mega pun berbalik, menatap lapangan sekali lagi sebelum meninggalkannya. Dan di momen terakhir sebelum kamera padam, Mega dan Seon berdiri berdampingan di tengah lapangan kosong. Lampu perlahan meredup, sorotan hanya tinggal di wajah mereka berdua. Mega menatap ke depan, sementara Seon menatap ke arahnya. "Kita menang," kata Seon dengan suara serak. Mega tersenyum, menatap lurus ke arah kamera. "Tidak," katanya lirih. "Kita baru saja menulis sejarah." Dan dengan itu, layar perlahan gelap, menutup bab yang akan diingat jutaan orang sebagai malam ketika dua jiwa membakar dunia voli dengan api yang tak akan pernah padam. Beberapa hari setelah kemenangan bersejarah itu, suasana Manisa masih belum kembali normal. Kota kecil itu mendadak jadi pusat perhatian dunia. Media dari berbagai negara datang, menulis berita tentang dua bintang Asia yang mengguncang Turki. Foto Mega dan Seon-yong terpampang di halaman depan surat kabar, video highlight mereka menembus jutaan penonton hanya dalam waktu 24 jam. Tapi di balik gemerlap itu, Mega tahu sesuatu di dalam dirinya mulai rapuh. Malam itu, setelah semua wawancara dan pesta kemenangan selesai, Mega duduk sendirian di ruang ganti. Lampu remang, dan hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Ia membuka perban di lututnya, memperhatikan memar biru keunguan yang makin parah. Setiap gerakan kecil membuatnya meringis. Ia menatap ke cermin, tersenyum samar, lalu berbisik pelan, "Tak apa, hanya sedikit sakit." Tapi jauh di dalam hati, ia tahu, rasa sakit itu bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Sejak kemenangan itu, semua orang memujinya. Tapi tak ada yang tahu betapa berat beban yang ia tanggung. Ekspektasi meningkat, tekanan semakin besar, dan setiap kali nama Megawati disebut di berita, muncul rasa takut, takut mengecewakan, takut tak bisa lagi tampil sehebat malam itu. Seon-yong, yang duduk di bangku sebelahnya malam itu, menatapnya lama. "Kau berpikir terlalu keras lagi, ya?" katanya lembut. Mega tersenyum kecil. "Aku cuma takut puncak ini cuma sebentar." Seon menghela napas, lalu menepuk bahunya. "Puncak itu memang sebentar, Mega. Tapi sejarah bertahan selamanya." Kalimat itu menembus dinding hatinya. Untuk pertama kalinya sejak pertandingan itu selesai, Mega menunduk dan membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar, semua perjuangan yang ia lalui, rasa sakit, keraguan, semuanya telah mengantarnya ke titik ini. Dan mungkin, hanya orang seperti Seon yang benar-benar mengerti. Keesokan harinya, saat latihan dimulai, Mega datang lebih awal. Lututnya masih nyeri, tapi ia tetap memaksa diri untuk berlari. Pelatih melihat dari jauh, lalu menghampiri.
Mega, kau tidak harus seperti ini. Kau sudah cukup membuktikan segalanya. Tapi Mega hanya menggeleng. Belum, Coach. Dunia baru mengenal namaku. Aku belum boleh berhenti. Ia lalu tersenyum singkat. Aku ingin orang tahu bahwa semangat tak berhenti di satu pertandingan. Di sisi lapangan, Seon memperhatikannya berlatih, bergerak pelan tapi penuh tekad. Ia tahu, Mega sedang berjuang melawan hal yang lebih besar dari lawan di lapangan, dirinya sendiri. Dan di balik setiap ayunan tangan Mega, ada satu hal yang tak terlihat, ketakutan akan waktu, tentang kapan tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tentang kapan dunia berhenti bersorak untuknya. Malamnya, Mega duduk di balkon apartemen, menatap langit Manisa yang kini dipenuhi lampu kota. Ia memegang medali emas kecil yang tergantung di lehernya. Indah, tapi berat, gumamnya. Lalu ponselnya bergetar, pesan dari Seon, kau tidak sendirian. Aku di sini, apapun yang terjadi. Mega menatap layar itu lama, lalu menulis balasan pendek, terima kasih. Kita mulai bab baru. Beberapa hari kemudian, Manisa kembali berlaga, tapi kali ini tanpa gegap gempita seperti sebelumnya. Lawan mereka kuat, atmosfer lebih dingin, tapi semangat Mega dan Seon tetap sama. Setiap poin yang mereka hasilkan bukan lagi untuk membuktikan diri, tapi untuk menjaga api yang telah mereka nyalakan. Mereka sadar, kemenangan sejati bukan hanya soal angka di papan skor, tapi tentang bagaimana bertahan meski tubuh dan mental hampir runtuh. Setelah pertandingan itu usai, Mega berjalan keluar lapangan dengan langkah pelan. Tidak ada teriakan besar malam ini, tapi ada sesuatu yang lebih berarti, keheningan penuh hormat dari para penonton yang berdiri dan memberi tepuk tangan panjang. Ia menatap ke arah tribun, tersenyum, lalu menunduk. Dalam diam, ia tahu satu hal, legenda tidak diciptakan hanya oleh kemenangan besar, tapi oleh keteguhan yang tak pernah berhenti, bahkan ketika sorotan mulai padam. Dan di balik semua itu, Mega menatap ke arah Seon, yang berdiri di tengah lapangan dengan tangan di dada, mengangguk padanya. Mereka berdua tahu, perjalanan ini belum selesai. Dunia voli mungkin akan terus berubah, nama-nama baru akan datang, tapi malam kemenangan itu, dan semua luka yang mereka bawa bersamanya, akan tetap hidup di hati semua orang yang pernah percaya bahwa keajaiban lahir dari keberanian untuk terus melangkah, bahkan setelah sorak-sorai berhenti. Waktu berlalu, musim baru pun tiba. Tapi gema dari malam bersejarah itu masih terasa di setiap sudut Manisa. Foto Mega dan Seon terpajang di dinding stadion, di ruang latihan, bahkan di toko-toko kecil di sekitar kota. Anak-anak berlari sambil menirukan gaya Spike Mega, sementara suara komentator dari pertandingan legendaris itu masih sering diputar ulang di layar besar sebelum laga dimulai. Tapi bagi Mega sendiri, semua itu terasa seperti bayangan masa lalu, indah, tapi juga berat untuk ditinggalkan. Suatu pagi, Mega datang ke lapangan lebih awal dari siapapun. Matahari baru naik, kabut masih menggantung di udara, dan suara bola memantul pelan di lantai kayu. Ia berdiri sendirian di tengah lapangan yang kini sepi, menatap net di depannya dengan pandangan yang dalam. Sudah sejauh ini aku melangkah, gumamnya pelan. Ia tahu, perjalanan belum selesai, tapi entah mengapa, pagi itu terasa seperti penutup dari sebuah bab besar dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Seon datang dari arah pintu. Ia membawa 2 gelas kopi dan senyum hangat di wajahnya. Kau tidak pernah benar-benar bisa diam, ya, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Mega tersenyum kecil. Kalau aku diam, aku takut kehilangan rasa ini. Seon menatapnya sebentar, lalu berkata lembut, rasa seperti apa? Mega mengangkat pandangannya, menatap ke arah lapangan, lalu menjawab, rasa hidup. Mereka berdua duduk di bangku pinggir lapangan, menikmati keheningan pagi. Cahaya matahari menembus kaca dan jatuh di wajah mereka. Tak ada kamera, tak ada sorak, tak ada penonton. Hanya 2 manusia yang pernah berdiri di puncak dunia, kini berbagi keheningan yang damai. Seon menatap Mega, lalu berkata, kau tahu,
orang-orang di luar sana masih membicarakan malam itu. Mereka bilang itu keajaiban. Mega tertawa kecil, kalau mereka tahu betapa takutnya aku waktu itu, mereka takkan menyebutnya keajaiban. Seon menatapnya serius. Justru karena kau takut, tapi tetap maju, itulah yang membuatnya jadi keajaiban. Kalimat itu membuat Mega terdiam. Ia menunduk, meremas tali sepatunya, dan perlahan menghela napas panjang. Aku hanya ingin terus memberi arti, Seon. Aku tak ingin berhenti di satu malam saja. Seon tersenyum lembut, dan itulah kenapa kau berbeda. Dunia mungkin akan lupa pertandingan itu suatu hari nanti, tapi tidak akan pernah lupa siapa yang membuatnya berarti. Beberapa hari kemudian, klub mengadakan acara penghargaan untuk para pemain. Saat namanya dipanggil, Mega melangkah ke panggung dengan langkah mantap. Sorotan lampu menyinari wajahnya, kali ini bukan karena kemenangan, tapi karena dedikasi. Ia mengambil mikrofon, lalu berkata dengan suara bergetar, malam itu bukan hanya kemenangan kami. Itu adalah bukti bahwa keberanian bisa menembus batas siapapun. Bahwa tidak peduli seberapa jauh dari rumahmu, kamu tetap bisa membuat dunia menatapmu kalau kau cukup berani untuk bermimpi. Sorak penonton kembali menggema, tapi kali ini lebih hangat, lebih emosional. Seon berdiri di barisan depan, menatap Mega dengan bangga. Ia tahu, kata-kata itu bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua orang yang pernah meragukan diri sendiri. Untuk semua yang pernah jatuh tapi memilih bangkit. Malam itu, Manisa bukan sekadar klub lagi, tapi simbol dari semangat yang tak bisa dipadamkan. Setelah acara, Mega berjalan keluar dari gedung, membawa selembar surat di tangannya. Itu undangan resmi dari federasi, pemanggilan untuk tim nasional Indonesia. Ia tertegun, menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Sepertinya bab baru akan dimulai, katanya pelan. Di belakangnya, Seon menghampiri, menepuk bahunya. Kau akan membuat sejarah lagi, kan? Mega hanya menatap ke depan, dengan senyum yang tenang. Bukan membuat sejarah, Seon, tapi melanjutkannya. Beberapa hari kemudian, Mega berangkat. Di bandara, ratusan fans mengantar, membawa poster dan bunga. Di antara kerumunan, Seon berdiri paling belakang, menatap dengan mata berkaca. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling melambaikan tangan. Tidak ada janji, tidak ada kata perpisahan, hanya keyakinan bahwa api yang mereka nyalakan bersama takkan pernah padam, bahkan ketika jarak memisahkan. Dan ketika pesawat yang membawa Mega terangkat tinggi menembus awan, matahari pagi memantul di sayapnya. Di dalam hatinya, Mega tahu kisah ini belum berakhir. Karena legenda sejati tidak berhenti di satu kemenangan, satu musim, atau satu nama. Legenda sejati adalah api yang terus menyala di hati setiap orang yang pernah menyaksikannya. Dan di langit Turki yang perlahan berubah jingga, suara komentator malam itu seakan terngiang kembali. Megawati Hangestri dan Seon Yong bukan hanya pemain, tapi kisah yang akan hidup selamanya.